Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya sehingga pada kesempatan ini saya bisa mempresentasikan tugas final wawasan kemaritiman Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Akuntansi, Mata Kuliah Wawasan Kemaritiman. Dosen pengampu Dr. Elianti Agus Mokodompit, SE MSI. Saya sendiri Kasmun dengan nomor induk mahasiswa B2C125049. Sebelum saya memaparkan materi wawasan kemaritiman dengan judul pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Buton Utara sebagai bagian dari pilar pembangunan nasional, terlebih dahulu saya memaparkan profil Kabupaten Buton Utara. Nama resmi Kabupaten Buton Utara, tanggal terbentuk 2 Januari 2007. Dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007. Alamat kantor Bupati Buranga. Batasan-batasan daerah administratif: sebelah barat berbatasan dengan Selat Buton, Kabupaten Muna. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Wawoni. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muna. Luas wilayah 1923,03 km persegi. Sumber data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Utara dalam angka 2025. Jumlah penduduk 73.766, 37.608 dengan jenis kelamin laki-laki, 36.158 dengan jenis kelamin perempuan. Sumber data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Utara dalam angka 2025. Wilayah administrasi yang terdiri dari 6 kecamatan: Kecamatan Kambua, Kecamatan Wakorumba Utara, Kecamatan Bonegunu, Kecamatan Kulisusu Barat, Kecamatan Kulisusu, Kecamatan Kulisusu Utara, 12 kelurahan, dan 78 desa. Sumber data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Utara dalam angka 2025. Selanjutnya saya akan memaparkan materi pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Buton Utara sebagai bagian dari pilar pembangunan nasional. Pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Buton Utara merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemampatan potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah. Sektor maritim berfungsi sebagai motor penggerak utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir yang memiliki karakteristik unik karena menjadi wilayah pertemuan antara daratan dan lautan yang kaya akan sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kabupaten Buton Utara sebagai daerah yang memiliki garis pantai cukup luas mempunyai peluang besar untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi berbasis kelautan dan pesisir karena kawasan maritim sebagai pondasi pembangunan nasional. Potensi tersebut dapat menjadi modal utama pembangunan ekonomi daerah apabila dikelola secara efektif, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Melalui implementasi pilar pembangunan nasional berbasis kelautan, pengelolaan sumber daya laut, wilayah ini bertransformasi menjadi sumber mata pencaharian berkelanjutan, penyedia lapangan kerja, dan instrumen pengentasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah sektor kelautan atau ekonomi biru. Kebijakan nasional yang mendorong ekonomi biru berfokus pada hilirisasi serta peningkatan produktivitas komoditas unggulan lokal tanpa merusak ekosistem
pesisir. Salah satu potensi utama yang dimiliki masyarakat pesisir Kabupaten Buton Utara adalah sektor perikanan tangkap. Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir menggantungkan mata pencaharian pada kegiatan menangkap ikan dengan skala kecil menggunakan kapal di bawah 5 GT dengan kapasitas tangkap sebanyak 500 kg one day fishing, satu hari melaut dengan jarak 1-2 mil, dan dengan skala besar menggunakan kapal di atas 10 GT, wilayah penangkapan di atas 12 mil dengan kapasitas tangkap di atas 1 ton. Berdasarkan penyampaian Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kabupaten Buton Utara, Haidar Ma'ruf SPI MM, wilayah laut Kabupaten Buton Utara memiliki keanekaragaman hayati laut yang cukup tinggi sehingga menjadi sumber ekonomi yang potensial. Berbagai jenis ikan konsumsi seperti ikan pelagis dan ikan demersal dapat ditemukan di wilayah perairan tersebut. Selain itu, hasil laut lainnya seperti cumi-cumi, udang, kepiting, rumput laut, dan kerang juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Sektor perikanan tangkap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat pesisir. Namun hasil tangkapan nelayan seringkali belum memberikan kesejahteraan yang optimal karena adanya berbagai faktor penghambat seperti penggunaan alat tangkap tradisional, keterbatasan teknologi, serta fluktuasi harga hasil tangkapan. Nelayan skala kecil umumnya masih menggunakan peralatan sederhana sehingga kapasitas produksi mereka relatif rendah dibandingkan dengan nelayan yang menggunakan teknologi modern. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan sarana penangkapan ikan agar produktivitas nelayan dapat meningkat. Selain perikanan tangkap, potensi ekonomi lain yang dapat dikembangkan adalah sektor budidaya perikanan. Budidaya perikanan menjadi alternatif penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hasil tangkapan laut yang sifatnya tidak menentu. Budidaya ikan, udang maupun budidaya rumput laut memiliki prospek yang cukup menjanjikan karena permintaan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat, bisa menjadi basis ekonomi utama masyarakat pesisir. Seperti yang berkembang di Desa Ronta, dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat karena komoditas ini memiliki pasar yang luas, baik untuk kebutuhan nasional maupun internasional. Budidaya perikanan atau industri pengolahan mendorong pengolahan pasca panen, misalnya pembuatan ikan kering, ikan asap seperti yang di Desa Malalanda, Kecamatan Kulisusu, agar masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, juga memberikan keuntungan dari segi keberlanjutan sumber daya alam. Apabila dilakukan dengan teknik yang tepat, budidaya dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut serta mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya perikanan. Meskipun demikian, pengembangan sektor budidaya juga memerlukan dukungan berupa pelatihan teknis, bantuan modal usaha, penyediaan bibit unggul, serta akses pasar yang memadai agar hasil budidaya dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Selain sektor perikanan dan budidaya, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM berbasis hasil laut juga menjadi peluang ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat pesisir Kabupaten Buton Utara. Hasil tangkapan laut tidak hanya dapat dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Produk olahan hasil laut seperti ikan asin, abon ikan, kerupuk ikan, bakso ikan, terasi, dan berbagai makanan khas berbahan dasar laut dapat dikembangkan menjadi usaha produktif masyarakat. Keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat karena mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan usaha. Pengolahan hasil laut menjadi produk siap konsumsi dapat meningkatkan harga jual produk dibandingkan dengan menjual hasil laut secara langsung. Di samping itu, UMKM juga dapat menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pemberdayaan kelompok masyarakat seperti kelompok nelayan, kelompok perempuan, dan kelompok usaha bersama. Namun demikian, perkembangan UMKM di kawasan pesisir masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan modal usaha yang dimiliki masyarakat.
Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha karena keterbatasan akses terhadap lembaga pembiayaan. Selain itu, kemampuan manajemen usaha dan inovasi produk juga masih relatif rendah. Kemasan produk yang kurang menarik serta belum adanya sertifikasi produk sering menjadi hambatan dalam memperluas pasar. Potensi lain yang memiliki peluang besar dalam pengembangan ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Buton Utara adalah sektor pariwisata pesisir dan wisata bahari. Karena Buton Utara memiliki keindahan pantai, ekosistem laut, dan budaya masyarakat pesisir yang dapat menjadi daya tarik wisata. Keindahan alam seperti pantai berpasir putih, pemandangan laut, serta keberagaman biota laut dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang mampu menarik wisatawan lokal maupun luar daerah. Pengembangan wisata bahari dapat memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat sekitar. Kabupaten Buton Utara memiliki ekosistem mangrove yang luas mencapai 15.825 hektar. Sumber data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara, di mana berfungsi ganda sebagai benteng ekologi sekaligus objek wisata minat khusus, yaitu wisata edukasi. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara tahun 2012-2032. Kehadiran wisatawan akan menciptakan peluang usaha baru seperti penyediaan jasa penginapan, kuliner, transportasi, penyewaan perahu, serta penjualan kerajinan dan produk lokal. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha pariwisata, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Meskipun memiliki berbagai potensi yang besar, pengembangan ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Buton Utara juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur pendukung. Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, tempat pelelangan ikan, fasilitas penyimpanan dingin, cold storage, dan sarana transportasi masih menjadi kebutuhan penting yang harus diperhatikan. Keterbatasan infrastruktur menyebabkan distribusi hasil produksi masyarakat menjadi kurang efisien dan meningkatkan biaya operasional. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan modal usaha. Masyarakat pesisir pada umumnya memiliki akses yang terbatas sehingga mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan usaha terhadap lembaga keuangan formal. Kondisi ini menghambat kemampuan masyarakat dalam meningkatkan skala produksi dan melakukan inovasi usaha. Permasalahan teknologi juga menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat pesisir. Penggunaan teknologi yang masih sederhana menyebabkan produktivitas masyarakat relatif rendah. Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk masyarakat. Namun masih banyak masyarakat yang belum memiliki kemampuan memadai dalam menggunakan teknologi digital. Selain itu, tantangan pemasaran juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Produk-produk hasil laut dan UMKM masyarakat seringkali memiliki jangkauan pasar yang terbatas, sehingga harga jual produk menjadi kurang kompetitif. Ketergantungan terhadap tengkulak juga menyebabkan posisi tawar masyarakat menjadi rendah. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi pengembangan yang terintegrasi. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta penguatan kelompok ekonomi masyarakat. Strategi berikutnya adalah digitalisasi pemasaran melalui pemanfaatan teknologi informasi. Produk hasil laut dan produk UMKM dapat dipasarkan melalui media sosial, platform perdagangan elektronik, dan berbagai aplikasi digital, sehingga jangkauan pasar menjadi lebih luas. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat juga menjadi strategi yang penting. Pembentukan koperasi nelayan, kelompok usaha bersama, dan lembaga ekonomi masyarakat. Lembaga ekonomi masyarakat dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha serta memperkuat akses terhadap modal dan pasar. Selain itu, pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat juga perlu didorong sebagai upaya diversifikasi ekonomi masyarakat pesisir. Konsep wisata berbasis masyarakat memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk terlibat langsung dalam pengelolaan wisata, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan
dapat dirasakan secara merata. Semoga dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Malalanda, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Buton Utara yang merupakan bagian cerminan kemaritiman sebagai pondasi pembangunan nasional berkelanjutan. Kesimpulan, pengembangan ekonomi masyarakat pesisir memerlukan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar potensi ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pesisir sejahtera, Buton Utara maju. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya Kasmun, terima kasih. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.